Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Baik, saya akan mengecek kesiapan dari kalian ya. Apakah ada sampah di bawahnya? Coba dilihat, ada sampah tidak di bawahnya, kanan kiri? Ya. Ada. Oke, sudah bersih. Terus, apakah sudah rapi dulu? Coba berdiri semua. Yang bajunya belum dimasukkan, belum dirapikan, silakan dirapikan, dimasukkan. Sudah, kalau sudah silakan duduk. Silakan dipimpin untuk berdoa memulai pelajaran. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi, Pak. Alhamdulillah sudah selesai berdoa. Mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Ya
Baik anak-anak, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ahmad Wahab Sakroni, ada? Hadir Pak. Ajat Binar, Alinda Yoris, Aulia Fitri, Aulia Latifah Sari. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Isma. Sakit? Iya. Semoga kita berdoa semoga Bisma cepat sembuh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang syaja'ah dan jujur. Kemarin kita sudah membahas materi tentang makna menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya dulu,
Apa yang dimaksud dengan iman kemarin? Ya. Keyakinan. Oh, keyakinan. Iya. Apalagi iman? Sebelah sini coba. Ya. Percaya. Oh, percaya. Oke. Termasuk rukun iman yang berapa? Iman kepada kita Allah itu? Langsung saja. Sebelum kita membahas makna tentang saja jujur, sebelumnya saya akan nanya dulu, apakah sudah ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan saja? Ya, Berani, Pak. berani. Apa lagi? Keberanian. Keberanian. Saja apa? Sini ada lagi? Ya ada. Terus apa yang dimaksud dengan jujur? Kalian sering mendengar kalimat jujur. Jujur itu apa sih? Jujur? Mengatakan hal apa adanya. Mengatakan hal apa adanya. Ya boleh. Apa lagi? Kebenaran. Ya, jujur mengatakan hal apa adanya dan kebenaran. Baik, pada materi kali ini KD yang akan kita lalui adalah menganalisis makna sikap sajaah berani membela kebenaran dalam mewujudkan keberanian. Untuk indikator yang akan dicapai harapannya, pertama, anak-anak bisa menjelaskan dalil dari sajaah jujur. Kedua, bisa hafal dan menganalisis dalil itu, kemudian praktek sajaah jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yang pertama, agar kalian bisa memahami dalil sifat sajaah dan sifat jujur. Kedua, bisa menganalisis dari sifat sajaah dan jujur dan dalil-dalil yang nanti akan disampaikan. Untuk metode yang akan saya gunakan pada pertemuan kali ini adalah menggunakan metode pembelajaran yaitu pendekatan saintifik. Terus model pembelajaran discovery learning, PBL, problem based learning. Metode menggunakan metode presentasi, tanya jawab, diskusi, dan talking stick. Silakan untuk kelompok yang pada kesempatan ini yang akan maju presentasi siapa kemarin? Kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2 ya? Ya, silakan kelompok 2 untuk maju presentasi tentang materi sajaah dan jujur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sudah siap belajar dengan kita hari ini? Siap. Nah, sebelum memulai pembelajaran, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Aulia Fitri, absen 5. Saya Muhammad Nafiri, absen 20. Saya Bala Yusuf, absen 7. Dan saya sendiri Zaki Sariganova, absen 35. Ada yang udah tahu materi apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, di sini kita akan membahas pengertian sajaah dan jujur dan juga dalil-dalil tentang sajaah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai arti dan pengertian jujur. Kejujuran adalah pujian dari Allah untuk dirinya. Allah memiliki sifat jujur dalam semua pemberitanya, syariahnya, dalam kisah-kisahnya. Semuanya yang datang dari Allah, semuanya benar. Sebagaimana tertulis dalam Quran Surah An-Nisa ayat 87, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, ada yang tahu mengapa sikap jujur itu penting? Sikap
Sikap jujur itu penting karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tenteram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Seseorang yang terbiasa berkata jujur akan merasa tidak nyaman saat dia berkata bohong, walau hanya sekali atau kebohongan kecil apapun itu. Semoga kita mampu berbuat jujur dalam segala hal. Yakinlah Allah membela kita semua. Orang yang jujur pasti akan jujur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku sajian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar menjadi orang yang pemberani, karena Islam tidak menyukai orang yang lemah atau penakut. Sebagai orang beriman, kita harus berani berjuang dalam kebenaran, atau yang disebut dengan sajian. Sajian secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti berani. Adapun secara terminologi, sajian merupakan keberanian yang berdasarkan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sajian juga menjadi salah satu ciri yang dimiliki orang yang istiqomah di jalan Allah. Selain ciri-ciri berupa al-iqtinah atau ketenangan dan at-tafa'ul atau optimis, lawan diri kata kerja yakni al-juban yang berarti pengecut atau penakut. Pengecut dipandang sebagai sifat tercela yang haram dimiliki orang-orang yang beriman. Pengecut artinya dia tidak mau menanggung dan menghadapi risiko yang memang sudah menjadi konsekuensi dari kehidupannya. Selanjutnya akan diwujudkan dengan rekan saya. Sajian dibagi menjadi dua macam, yaitu sajian harfiah dan sajian nafsiyah. Untuk sajian harfiah merupakan keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya keberanian dalam tempur di waktu perang. Adapun sajian nafsiyah merupakan keberanian menghadapi bahaya ataupun penderitaan dan menegakkan kebenaran. Untuk contohnya sendiri, untuk mengendalikan diri tak kalah marah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan orang-orang beriman agar jangan pernah takut dalam menjalani kehidupan dan menegakkan kebenaran, karena rasa takut dan akan membawa kegagalan dan kekalahan. Akan tetapi, keberanian harus menjadi seruan yang terus berulang digalakan. Keberanian merupakan tutupan keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita menjadi orang-orang berani menghadapi beragam resiko dalam hidup ini, terlebih-lebih resiko dalam memperjuangkan agamanya. Ini dari Quran surat Al-Imran ayat 139 akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya ingin membacakan Quran surat Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum antumul a'launa in kuntum mu'minin. Silakan teman-teman bisa mengulangi apa yang saya bacakan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya sendiri yaitu janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 139. Yang selanjutnya itu adalah hadis dari riwayat Abu Dawud. Seperti seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat pengecut. Quran hadis riwayat Abu Dawud. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Nah, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya.
Saya mau bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Taparwani dari kelompok 4. Ingin bertanya, tolong jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan saja. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hailila Giri Fijatunisa dari kelompok 3. Izin bertanya. Tolong bacakan kembali Quran Surat Ali Imran ayat 139 beserta artinya. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya, kelompok kami akan mencoba berdiskusi untuk menemukan jawabannya. Baik, di sini saya sebagai perwakilan akan berusaha menjawab pertanyaan dari Ahmad Wahab Arwani dari hasil diskusi kami. Pertanyaannya berupa pengertian dari syaja'ah. Syaja'ah secara terminologi merupakan keberanian berdasarkan kebenaran yang dibawakan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga nih, syaja'ah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti berani. Berikutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hailila Giri Fijatunisa. Pertanyaan yaitu,
Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Kaidah Negeri Indonesia. Pertanyaan sendiri yaitu, kalau berdasarkan kembali Quran Surat Al-Imran ayat 139 serta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Sekian jawaban dari pertanyaan kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita kembali ke tempat duduknya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, silahkan kalian membentuk kelompok yang sudah saya bentuk kemarin. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebelah sini ya, kelompok 4 ya. Berkelompok semuanya? Sekarang dicatat pertanyaan saya. Ada 4 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Dicatat semua kelompok ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah hubungan syaja'ah dengan jujur? Apakah hubungan syaja'ah dengan jujur? Sudah anak-anakku? Pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh-contoh sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan contoh-contoh sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertanyaan yang kedua. Terus yang ketiga, jelaskan kandungan Quran surat Ali Imran ayat 139 tadi yang dijelaskan teman kalian, dan At-Taubah ayat 119. Saya ulangi lagi, jelaskan kandungan Quran surat Ali Imran ayat 139 dan At-Taubah ayat 119. Sudah? Pertanyaan terakhir, Mat. Apa asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 139 dan At-Taubah ayat 119? Apa asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 139 dan At-Taubah ayat 119? Silakan 4 pertanyaan itu didiskusikan terlebih dahulu, dicari jawabannya. Silakan untuk didiskusikan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Cukup ya 10 menit ya? Cukup. Ya, silakan.
Gimana kelompok 1 ada kesulitan? Mengalami kesulitan? Sudah dapat berapa pertanyaan? 2? Oh iya, 2. Kelompok 3 ada kesulitan? Oh enggak, ya lanjut. Kelompok 2 aman? Lancar. Oke. 4 ada kesulitan? Alhamdulillah. Lancar sih. Waktunya sebentar lagi ya, sebentar lagi selesai ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oh iya, kemudian baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya, cukup ya, sudah semua? Ya. Baik. Untuk selanjutnya ini ada, anggap saja ini sebuah tongkat talking stick ya. Nanti caranya siapa, kelompok berapa, katakanlah kelompok 1, 2, 3, atau 4 yang mendapat, yang saya kasih tongkat ini nanti harus menjelaskan pertanyaan dari kelompok 1, pertanyaan nomor 1. Yang saya kasih tongkat ini nanti harus menjelaskan pertanyaan nomor 1 dari diskusi yang sudah kalian diskusikan, dari pertanyaan yang sudah kalian diskusikan. Paham ya? Setelah itu misal nanti tak kasih di kelompok keberapa, terus kelompok itu menaruh tongkat ini ke kelompok selanjutnya. Terserah, boleh kelompok 2, boleh kelompok 1 dan seterusnya. Yang kelompok yang mendapat tongkat ini harus menjelaskan pertanyaan saya yang nomor 2. Begitu seterusnya, ketiga, keempat. Paham ya anak-anak? Oke. Tongkat ini akan saya berikan ke kelompok berapa ini? Ya, kelompok ini. Kelompok ini silakan ada yang mewakili menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Baik, dari diskusi kelompok kami tentang soal nomor pertama, apa hubungan syaja'ah dengan jujur? Hubungan syaja'ah dan jujur adalah sikap membela kebenaran dengan perilaku yang jujur dan benar tanpa menutupi kebenaran yang ada. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Itu? Nah, langsung kamu kasihkan ke kelompok berapa?
Silakan. Yang mendapat tongkat itu nanti menjelaskan pertanyaan nomor 2. Ya, yang mewakili dari kelompok tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu contoh sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Yang kedua, bersifat amanah dan dapat memegang rahasia. Dan yang ketiga, senantiasa berkata dan bertindak jujur walaupun dikecam oleh orang-orang yang zalim. Terima kasih. Sudah? Ya. Terima kasih. Silakan. Tongkatnya diberikan ke kelompok berapa? Terserah. Kelompok 2. Ya, kelompok yang mendapat tongkat itu menjelaskan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor berapa selanjutnya? Nomor 3. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan menjawab soal nomor 3 tentang kandungan surat Al-Imran ayat 139 dan kandungan surat At-Taubah ayat 119. Yang pertama, kandungan surat Al-Imran ayat 139. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah merupakan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, perintah tidak merasa takut dan lemah ketika menghadapi orang kafir. Yang ketiga, dianjurkan tidak bersedia apabila peperangan dan gugur. Selanjutnya tentang kandungan At-Taubah ayat 119, yaitu selalu berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah memerintahkan umatnya untuk selalu jujur, baik dalam perkataan dan perbuatan. Jujur adalah tanda keimanan dan bukti ketaatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dikasihkan ke kelompok selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan yang berupa apa asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 139 dan At-Taubah ayat 119. Ali Imran ayat 139. Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad dan pasukannya kalah dalam perang Uhud. Kemudian kata wala tahzanu bermakna janganlah bersedih hati terhadap apa yang menimpa diri kalian pada hari ini. Kemudian At-Taubah ayat 119. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 117 dan 118. Adapun sebab diturunkan ayat ini berkenan dengan Ka'ab bin Malik. Pada masa tersebut, ia diboikot oleh kaum mukminin karena tidak mengikuti jihad pada perang Tabuk. Surat ini tidak diawali dengan basmalah disebabkan karena khusus tentang anjuran berperang melawan musyrikin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Untuk diskusi kali ini cukup ya anak-anak? Untuk selanjutnya silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing tadi. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Saya akan menyimpulkan. Baik, sudah kembali kepada tempatnya? Saya di sini akan menyimpulkan materi pada pertemuan materi pada hari ini. Antara syaja'ah dan jujur ada hubungan apabila seseorang mengatakan keberanian, ketangguhannya akan melahirkan sifat jujur. Jadi sifat jujur itu akan ada jika dalam diri seseorang itu sifat keberanian untuk
mengungkapkannya. Paham ya anak-anak? Terus untuk kandungan surat Ali Imran ayat 139 dan At-Taubah ayat 119. Yang pertama diperintahkan untuk mengamalkan syariat Islam. Terus yang kedua untuk selalu menyeru berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Sedangkan kandungan surat At-Taubah ayat 119, Allah memerintahkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingatkan kepada seorang mukmin untuk selalu bertakwa dan berkata jujur sesuai bab yang kita bahas. Terus bab-bab turunnya surat Ali Imran ayat 139, asbabun nuzulnya tadi, berkenaan terjadinya perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi setelah perang Badar. Pada perang Badar itu umat Islam mengalami kemenangan. Setelah mengalami kemenangan itu umat Islam sedikit terlena atas kemenangannya. Terus disusul perang yang kedua yaitu perang Uhud di Bukit Uhud. Perang Uhud itu sebenarnya umat Islam sudah hampir mengalami kemenangan. Akan tetapi umat Islam itu tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi untuk tidak turun dari Bukit Uhud. Mereka tergiur dengan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang dimiliki oleh kaum kafir saat itu. Mereka tergiur dengan ghanimah sehingga dipukul mundur oleh umat kafir Quraisy. Sehingga umat Islam singkat cerita mengalami kekalahan pada perang Uhud. Yang salah satunya terbunuhnya paman Rasul yaitu Hamzah, terbunuh atau mati pada perang Uhud. Terus kalau surat At-Taubah itu terjadinya pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi setahun setelah perang Uhud. Paham ya anak-anak? Oke, untuk pertemuan selanjutnya saya kasih tugas di rumah. Silahkan nanti kalian membuat resum kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silahkan membuat resum kesimpulan ya yang kita pelajari pada hari ini. Terus kemudian kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya resum itu dikumpulkan sebagai tugas individu. Tadi kan sudah bertugas berkelompok, nanti tugas individunya mengumpulkan resum itu. Paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, baik kita cukupkan pertemuan kali ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kalian pada umumnya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, saya berpesan ya untuk selalu hati-hati di jalan. Hati-hati, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.